Pertanyaan selanjutnya, Iban hukum pakai listrik ada bak masjid, lagi lawin-lawinnya ladung urut kami cas HP bak masjid. Bukan dia cah di masjid atau rumah sini. Begini. Mana kau mimin? Lencok kias kita. Buka kitab Siratul Mustaqim jilid 1 tentang keduanya. Dan ingat kitab Siratul Mustaqim jilid 1, di sana tertulis tidak boleh mengambil sesuatu hak yang di luar masjid diambil secara pribadi. Tapi dalam kitabnya itu air. Dalam kitab Siratul Mustaqim tidak boleh air yang ada dalam masjid yang dikhususkan masjid untuk jamaah bagi wudu dan sebagainya. Gitanya tacok benar tacok tajid itu rumah. Maka tidak boleh dalam kitab Siratul Mustaqim di satu. Maka tak kias. Kalau begitu mengambil listrik dari masjid yang tidak ada hak kita dan masjid itu untuk kebutuhan listriknya untuk kebutuhan masjid, maka haram diambil. Itu termasuk ghasab, mencuri namanya. Tapi ngaji mana ada bu? Dalam masjidnya itu leh air gratis. Berarti ya kurang jadi ini yang kau ada masjid, nama salah. Kan benar kalau masjid benar. Juga disediakan dalam masjid, di luar masjid sedikit wifi gratis. Yang berarti wifi gratis otomatis listrik gratis kan? Bukan gratis. Nah itu boleh kalau sudah disediakan oleh masjid. Yang bedanya oleh bang dun nyo lagi mahnya dun benar YouTube di carian. Bagaimana kesepakatan BKM masjid? Kalau bisa dipakai maka boleh, kalau tidak boleh. Gimana? Selanjutnya, kibat aurat bertanya dengan adik ipar. Pukul adik ipar bertanya dikira mahram dan kibat batasan yang sebenarnya. Adik ipar itu sekedar tak pakai kerudung itu ya boleh, tak masalah. Ya, sudah pakai kerudung itu tak masalah, boleh. Tapi selanjutnya mengenai auratnya, yang jut kata katanya mbak boleh naik, ya mengenai tentang batas aurat adik ipar. Jadi berkenaan tentang hal melihat adik ipar sampai manakah aurat yang bisa dilihat itu ada pada kerudung, lebih daripada itu maka tidak boleh. Nah, jadi untuk lengkap jawabannya, jut bertanya mbak boleh naik. Selanjutnya, bisu bertanya taik haji payah dapreh padung thon ukur baru jidati. Sehingga bak daprehnya kadang trip tempo untuk lebih mudah tapi jumping bak bank. Lanjut taik haji plus. Nah, berarti kalau dia daftar itu tajuklah bank untuk haji yang aturan haji ini kitanya kadang ubah 20 betul itu. Saya mau naik haji dulu, sudah saya kasih uang, lalu daftarnya naiknya 20 tahun kemudian. Untuk mengambil solusi terbaik, maka saya pinjam uang ke bank naik dalam jalur plus, haji plus, betul benar. Kebetulan uangnya itu adalah hasil daripada bank, dan bank itu adalah bank konvensional, betul benar. Apakah hukum naik haji dengan uang pinjaman dari bank konvensional itu boleh hukumnya? Itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bank profesional itu tidak bersih dari riba, itu penuh dengan riba. Satu. Yang kedua, monya katanya memang kena haji, hana pu pinjam katanya mbak bank, dah hana pu pinjam dengan mbak saudara. Betul benar. Pakan itu karena insya Allah jika niat selalu ada dalam hati untuk naik haji, walaupun uang tak ada dan berusaha mengumpulkan uang, insya Allah kita sudah berhaji. Nah, jadi pinjam uang di bank itu tidak boleh hukumnya karena tidak bersih daripada
harta-harta yang tidak dibolehkan untuk kita makan. Nah, mana? Pertanyaan selanjutnya, dalam Al-Quran ayat yang berbunyi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya yang merubah diri sendiri. Padahal jika Allah tidak mentakdirkan berubah pada orang tersebut, maka tidak akan berubah. Bagaimana penjelasannya? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum mereka merubah dirinya sendiri. Dulu di masa Rasulullah SAW ada sahabat Nabi, ketika Nabi bercerita bahwa nanti di akhir zaman, bahwa nanti di akhirat yang masuk surga, yang masuk neraka, maka takdir Allah berlaku, tidak boleh diganti. Datang seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu sudahlah, kita tidak bisa melakukan amal dan tidak perlu melakukan amal. Karena saya nanti juga dimasuk surga atau saya masuk neraka." Artinya sahabat bertanya, kalau begitu takdir tidak bisa diubah. Mudah-mudahan anak lumayan, karena tinggal don kamu. Apa jawab Rasulullah SAW? If'al ya ashabi, lakukan. Jika Allah menurunkan sholat, lakukan. Maka inilah yang dimaksud dari pertanyaan tadi. Yang kedua, tentang perubahan suatu kaum itu, maksudnya kalaulah kita mau berikhtiar, insya Allah Allah akan merubah kita. Pertanyaan ketiga, Teguh, bolehkah takdir berubah? Kalau ada orang bertanya bolehkah takdir berubah, maka saya tanya balik, apakah sanggup Allah merubah takdir? Ya, so yang kena tangguh, wallahu alam yang kafir. Siapa yang mengatakan Allah tak bisa merubah takdir, yang Allah sendiri merubah takdir, maka dia sudah tidak percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berdoalah terus, berikhtiarlah terus, dan kita insyaallah dalam rahmat Allah dan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ahli neraka, belum tentu nanti di akhirat Allah masukkan kita dalam surga. Pertanyaan selanjutnya tentang nafkah sidro lako kepada promo. Pukul nafkah lako terhadap promo membada dengan nafkah lahir, lagi contoh kepuo persiare lam fiuro ke sabuh tumpuk. Dalam fikihnya dan istilah musiran dan istilah muisiran, yasara, asaranya artinya sulit, yasara artinya yang mudah. Ada kalanya suami itu sulit, ada kalanya suami itu mudah. Maka sekarang pertanyaannya, Teguh, suami saya itu kaya, mudah memberikan nafkah, bagaimana kadar nafkahnya? Maka dalam fikih disebut muddaini, harus berikan 2 mud. 2 mudnya berbeda pendapat ulama. Itu gedanya tajok brunya, itu nak bru tapompangnya. Dah penuh jaro dan yang penuh, dah penuh antende, itu ukuran 1 mud. Ukuran 1 mud. Maka orang yang mampu, orang yang ada uang, wajib memberikan kadar 2 mud untuk si istrinya. Itu disebut nafkah lahir namanya. Kedua, suami yang mu'siran itu yang asara, yang sulit, yang hanapen bukan cara lombri inang keluarganya dengan kadar nafkah lahir. Caranya adalah 1, yaitu mud dan 1 mud. Berarti 1 mud kita kena 4 kali susu. Punya pendapat ulama lain adalah kalau penadihan ambil penuh, itulah ukuran 1 mud. Itu nafkah lahir. Maka nafkah lahir bagi suami yang mudah dan suami yang sulit sudah jelaskan. Bagaimana hukumnya jika orang memberikan nafkah lahir tanpa nafkah batin? Itu juga tidak dibolehkan. 4 bulan masa menunggu, istri boleh minta fasakh kalau hanya lahir saja, tapi tidak diberikan nafkah batin. Nafkah batinnya gimana? Memberikan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, itu juga termasuk nafkah batin. Maka oleh karena itu, disinilah posisi perbedaan nafkah lahir yang pada mu'siran dan pada suami yang muyasiran. Pertanyaan selanjutnya,
kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dari makna tersebut berarti legedayo dapuhana Allah yang jep kepercayaan ji Tuhan tuh yang gedayo Tuhana Tuhan yang awak kafe sembah. Moyo tapukah Tuhan awak kafe sembah gedayo Tuhana berarti sama dengan gedayo kata iktikut bahwa Tuhan awaknya juga nah iban penjelasan Pak Abu. Benar. Jadinya kendakui bahwa Tuhannya baru kaki itu Tuhannya. Nyoh anak kopi. Itu nyoh kopi. Nyoh kopi. Kopi, kalau masih menganggap kopi ini membuat kita tidak tidur, maka ini masih digolongkan dengan Tuhan namanya. Benar kan? No, betul kopi. Atau be kopi dengan memang anti putih. Teguh. Sudah dah teguh. Kopi udah ngopi baik. Jadi. Poten dah jadi tak wiro tu memang mengata inyo. Yang inyo yang berjodoh nagrah. Maka itu sudah Tuhan namanya. Jadi Tuhan itu bukan hanya pada orang-orang kafir tersebut itu Tuhan atau kita menafikan itu Tuhan, tidak. Kopi saja kalau kita mempercayai ini dapat membuat hidup kita berubah, yang membuat kita ini bergantungan dengan makhluk, maka juga disebut Tuhan. Saya pegahnya Tuhan ini kan yang mengatakan itu Syekh Imam Al-Bajuri dalam syarah kitab Kifayatul Awam. Beliau menyebutkan ada firqah Najiyah, ada firqah Kufriyah, ada firqah Jahliyah. Itu Imam Syekh Al-Bajuri dalam kitab Fathul Awam. Tak, kita kembali bab la ilaha illallah. Yang mana yang harus kita nafikan? Apakah nafi terhadap Tuhan orang kafir? Kalau memang iya kita menafikan nafi pada orang kafir, berarti kita mengakui itu Tuhan. Apa yang bermakna deh? Kalau kita menafikan dengan makna isbat, salah. Nafi sebut makna isbat, ya enggak salah. Berarti nafi di sini nafi munfi yang sudah nafi dinafikan lagi. Itu yang cocok dalam kalimat ilaha tadi. Termasuknya contoh lain dulu. Cincin. Pakai cincin. Tunggu dan baru dulu cincin wanita. Memang cincinnya punya anak cincinnya hendak buat bintang dia. Hayu dah cincin. Saya tak boleh dua cincin. Betul benar. Itu juga masuk pada ilaha tadi. Nah, jadi dua dan maknanya. Jadi ketika menafikan jangan sebut nafi lalu makna maksud daripada isbat, itu bahaya. Kalau bisa semuanya, ini juga boleh juga. Ini, contoh paling buat kita kena beri contoh. Hanya dengan apa? Corona. Corona itu ada tidak? Wallahu a'lam. Itu belum kena. Tapi penyakit ada. Tapi kali ini orang takut pada corona. Takut pada corona sudah melebihi takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu juga Tuhan namanya. Bahaya dah. Maka kata Allah, wala tuwakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Allah berkata, kalau dalam nahu nak istilah nak gunakan ibukat yang kapati Allah namanya. Walaqad sungguh aku mengujikan kata Allah. Allah menguji kita. Bisyai'in dengan sesuatu minal khawf dari ketakutan dikirim corona oleh Allah di negara ini. Takut enggak kita? Kalau takut kafir betul. Saya buka Al-Qalbi, kaki mak, kalau buka kitab Kifayatul Awam, itu perkataan Imam Al-Bajuri. Beliau menyebut 3. Ada nanti disebut firqah Najiyah, firqah Kufriyah, firqah yang kemukakan dari malamnya. Yang kita sudah sampaikan, Allah menguji ketakutan kita dengan penyakit
Minal khauf wal ju'. Gara-gara corona, ekonomi hancur, emas naik, dolar naik, gaji tak ada lagi, semua dipotong, terjadi kelaparan, yang miskin semakin miskin, yang sedang semakin miskin, yang kaya semakin sedang, semua hancur. Itu diuji oleh Allah. Minal khauf wal ju' dan kelaparan. Itu Tuhan juga. Berarti mudah-mudahan pada takut la ilaha, kita mau menunggang corona. Saya tak perlu takut pada corona. Semua yang kalimah la betul-betul la ilaha illallah. Benar kan? Tapi benar sih. Itu lah polisi. Apa pakai masker? Juga gua pergi anak gua pun takut dengan corona ni. Oh, je. Tapi benar. Umar bin Khattab pergi ke Damaskus dalam kitab Tarikhul Kamil jilid 2 halaman 444. Pergi ke Damaskus. Pertengahan jalan lalu datang sahabat Rasulullah, wahai Umar, tunggu. Kenapa? Damaskus sedang ada wabah penyakit, jangan masuk. Oh begitu. Oh ya, kalau gitu ayo balik ke Madinah. Sahabat balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Sudah sahabat Umar, sebentar, saya ingin bertanya kepadamu. Apa? Engkau takut ya kepada wabah penyakit? Tidak? Aku nggak takut. Engkau takut ya kepada selain Allah? Tidak. Aku nggak takut. Kalau kau tak takut, kenapa nggak kita berangkat ke Damaskus? Berangkat Umar, tak perlu takut. Yang kita hanya takut Allah. Berangkat. Apa kata Umar? Tidak. Aku menghindari takdir Allah menuju ke takdir Allah. Umar mengajarkan kita berikhtiar menghindari penyakit. Tapi Umar tidak takut pada penyakit. Penyakit corona, aku takut corona. Tapi pemerintah menyuruh masker, pakai. Benar kan? Menghindari. Pemerintah menyuruh kita untuk cuci tangan, cuci. Berikhtiar sama seperti Umar bin Khattab. Benar. Maka kembali pada Allah. Menyuruh mandung ada yang dia itu semua tak ada. Masuk kepada la ilaha illallah. Aku bang. Aku benar. Tengah bandung kanek. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang anti mazhab? Menghadapi orang anti mazhab itu ya mudah sekali. Imam Bukhari itu mazhab apa? Nama mazhab Imam Bukhari. Imam Bukhari ahli hadis. Imam Bukhari ahli hadis. Lagi lebih kemudian ahli hadis. Imam Bukhari ahli hadis, hafal hadis. Matan dihafal, sanad dihafal, rawi hadis dihafal, semua dihafal. Mazhab apa Imam Bukhari? Mazhab Syafi'i. Punya orang terus anak pun mazhab buku, ada pun lain mazhab Quran tunang ke. Menyukah lagi Imam Syafi'i, lagi contoh Imam Bukhari, maka boleh saya ikut, tak perlu mazhab. Tapi masalah Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Masalahnya ahli tafsir bermazhab, yaitu Imam Abu Fidah, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Dengan nama berapa boleh? Dia menunjukkan apa yang mazhab. Lain mak yang begitu. Apa pun ada. Dia jawapan dengan tepat. Kan lain. Lain mak. Terkait dengan perkembangan perekonomian Islam, bagaimana cara Rasulullah membina perekonomian Islam, apalagi dalam wabah pandemi sekarang ini? Kembali kepada dinar dirham. Ini adalah jawaban paling tepat, paling pas. Kembali kepada dinar dan dirham. Siapapun yang mau pakai uang, ini contoh. Kita makin tunggu kembali kepada dinar dirham. Lu napeng. Mana ini memang belum. Nyopeng. Ya napeng. Mana nanya pun. Bukan peng. Saya ingin main logika sih. Ini uang.
Betul contohnya pay tertuk Limo yang berjaya. dan kering betul juga. Saya Limo. pay. Cepat ke kita. Masihkah berharga uang itu? Pandang limo. Sudut. Satu, dua, tiga. Tajak dia yang bawa bang, bawa saya. Oh, nakut bang, pengyo. Benar kan? Sistem Nabi berdagang membangkitkan ekonomi Islam kembali kepada dirham. Contoh, dinar itu dinar dirham. Salah satunya terbuat dari emas. Emas kan makmur. Betul contoh, menyewa motor terus ya. Bang ada kan, belum namanya gile-gile toko. Tolong gile dah, tolong gile. Tacok punya tacok ke dia toko. Mantan apa dia? Nak InsyaAllah nak minum pek betul tak sering betul. Ada boleh tapi minum pun. Tak seringnya tabung kopi betul. Keserahlah. Maka langkah pertama untuk kembali kepada ekonomi Islam harus kembali kepada dinar dan dirham. Kedua, aktifkan zakat. Ini yang hanali. Zakat aktif. Setelah zakat aktif, sedekah aktif, insya Allah ekonomi Islam maju. Ketiga, berbelanja dengan orang yang tempat saudara kita sendiri. Ilun adalah ahli zakat, mengamalkan zakat, tapi tidak berbelanja kepada orang saudara kita. Bagaimana mereka memutarkan zakat? Maka itulah 3 langkah Rasulullah untuk membuat ekonomi Islam lebih maju. Pertanyaan selanjutnya, dalam akad nikah